Selamat datang di Doa Bangsa TV. Perkenalkan, nama saya Ranti Mustikasari, guru matematika di SMA Doa Bangsa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika kelas 12 dengan materi geometri ruang. Sebelum mempelajari geometri ruang lebih jauh, mari sama-sama kita mengingat macam-macam bangun ruang. Bangun ruang itu ada kubus, ada balok, ada prisma, ada limas, ada tabung, dan juga bola. Nah, bangun ruang tersebut terbentuk karena adanya himpunan titik garis bidang yang membentuk R3 atau ruang. Itulah yang dikatakan dengan geometri. Maka geometri akan mempelajari seputar kedudukan titik garis bidang, jarak titik garis bidang, juga sudut yang terbentuk oleh titik garis dan bidang. Oke, kita langsung aja belajar ya. Oke, kita akan belajar geometri ruang. Nah, fokus pembahasan kita kali ini yaitu akan membahas tentang jarak pada bangun ruang. Oke, jarak pada, kita singkat aja ya, jarak pada R3. Nah, jarak pada R3 yang akan kita pelajari pada kesempatan ini ada 3, yaitu titik ke titik, titik ke garis, dan yang ketiga itu titik ke bidang. Oke, kita masuk yang pertama ya, itu titik ke titik. Oke, jarak titik ke titik jika kita misalkan ada dua buah titik, titik A dan titik B, kita hubungkan dengan sebuah garis, maka jarak dari titik A ke titik B itu sama dengan panjang ruas garis AB ya. Titik A ke titik B jaraknya sama dengan panjang ruas garis AB nih. Ini adalah jaraknya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Pada kubus kita bikin sebuah kubus. Pada kubus kita kasih namanya kubus ABCDEFGH misalnya. ABCDEFGH, diketahui rusuk sama dengan A cm. Ditanya jarak titik yang pertama kita buat titik A ke C. Yang keduanya kita buat jarak titik A ke G misalnya. Titik A ke G. Oke, berapa jarak titik A ke C? Berapa jarak titik A ke G dengan rusuk A cm? Kita jawab. Yang pertama itu titik A ke C. Oke, kita perhatikan A ke C. Kita tarik sebuah garis A ke C. Oke, berarti jarak A ke C adalah panjang garis AC. Kalau kita keluarkan, ini membentuk sebuah segitiga siku-siku A, B, C dengan siku-siku di B. Yang ditanya AC. AC kita ingat rumus Pythagoras sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Oke, AB kuadrat rusuknya A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat, maka panjangnya A akar 2 cm karena tadi rusuknya dalam cm, maka jarak dari titik A ke C itu adalah A akar 2 cm. Jelas ya? Sekarang kita lanjut contoh yang kedua, itu A ke G ya. Perhatikan A ke G. Kalau kita lihat juga sama ya, kebentuk segitiga apa? A, C, G dengan siku-siku di C. Yang B itu titik A ke G. Kalau kita keluarkan ini membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku di C. A, C, G. Yang ditanya adalah panjang AG.
AG. Oke, AC tadi udah kita cari panjangnya A akar 2. Kalau mencari AG berarti sama dengan akar AC kuadrat ditambah GC kuadrat. AC-nya alasnya berapa? A akar 2. A akar 2 kuadrat ditambah GC. GC itu adalah masih rusuknya. A kuadrat sama dengan 2A kuadrat ditambah A kuadrat akar 3A kuadrat. A akar 3 cm. Jarak titik A ke titik G itu adalah A akar 3 cm. Jelas? Nah, untuk titik ke titik sudah jelas. Kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu titik ke garis. Titik ke garis. Oke, untuk mengetahui jarak titik ke garis, pertama kita ilustrasikan ada sebuah titik, kita kasih nama titik A, dan ada sebuah garis, kita kasih nama garis G. Sebuah titik kita tarik terhadap garis. Nah, maka jarak titik A ke garis G itu adalah A harus tegak lurus dengan G. Jadi titik A harus tegak lurus dengan titik G. Itu baru dikatakan dengan jaraknya. Kalau tidak tegak lurus itu bukan jaraknya. Contoh soal. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H A, B, C, D, E, F, G, H. Diketahui rusuk 5 cm. Tentukan jarak titik ke garis ya. Titik A ke garis HG. Oke, fokus kita dua, titik A dan garis HG. Titik A mana? Ini titik A dan ini garis HG. Oke, mana garis yang vertikal dengan HG? Kita bisa menarik satu garis dari titik A yang vertikal ke HG, yaitu kita bisa menarik titik ke sini. Nah, ini vertikal kan? Berarti titik A ke HG kalau kita lihat ini adalah AH ya. A ke G jaraknya itu adalah AH. AH ini adalah diagonal bidang dari ADEH. Berarti AH sama dengan akar dari AD kuadrat ditambah HD kuadrat. AD kuadrat rusuknya 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah 25 akar 50. Akar 50 itu berarti sama dengan 25 dikali 2, yaitu akar 5 akar 2 cm. Nah, jarak A ke HG itu adalah 5 akar 2 cm. Jelas ya? Karena AH nih kebentuk segitiga ADH, maka jaraknya adalah 5 akar 2 cm. Oke, lanjut yang terakhir yaitu titik ke bidang. Yang terakhir yaitu titik ke bidang. Oke, titik ke bidang sama, kita ilustrasikan ada sebuah titik, kita kasih nama titik A, terserah ya mau titik apa. Titik A ada sebuah bidang, kita kasih nama ini bidang A, B, C, D. Berapakah jarak titik A ke bidang A, B, C, D? Itu adalah harus ada garis tegak lurus terhadap bidang A, B, C, D. Maka jaraknya sama dengan A tegak lurus dengan bidang A, B, C, D. Ini syaratnya ya, atau definisi dari jarak titik ke bidang itu adalah jarak titik harus tegak lurus dengan jarak bidang. Contoh soal. Kubus A, B, C, D, F, G, H A, B, C, D, E, F, G, H dengan R sama dengan 10 cm. Tentukan
jarak titik A ke bidang, bidang BDHF ya, misalnya BDHF. Sama, fokus kita terhadap titik A dan bidang BDHF. Ini titik A, bidang BDHF. Oke, selanjutnya kita arsir bidangnya biar terlihat. Nah, kita tarik sebuah garis yang tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus bisa aja A ke B kan? Ini juga mengenai bidang BDHF, A ke D. Apakah tegak lurus? Tidak juga. Jadi yang mana yang tegak lurus? Tegak lurus kita harus tarik sebuah titik. Nah, ke tengah-tengah garis BD kita kasih nama di sini, namanya titik P. Maka jarak A ke bidang BDHF itu sama dengan AP. Nah, tugas kita selanjutnya harus mencari berapa sih panjang AP. AP sama dengan, kalau kita lagi lihat, AP itu adalah setengah dari garis AC. AP sama dengan setengah AC. AC berapa? AC juga bidang diagonal apa? Diagonal bidang dari bidang ABCD. AC berarti sama dengan, ingin mencari AC itu adalah 10 akar 2, sama kayak yang jarak titik ke titik tadi. Maka AP sama dengan setengah dikali 10 akar 2, jadi 5 akar 2 cm. Jelas ya, untuk jarak titik ke bidang pertama kita lihat titik A, bidang BDHF, kita buat sebuah titik. AP setengah AC, AC sama dengan 10 akar 2, maka AP 5 akar 2 cm. Oke, jelas untuk pembelajaran kita pada hari ini. Cukup sekian, terima kasih.